Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang wirausahawan dalam bidang jasa, di mana beliau itu membuka usaha bimbingan belajar atau bimbel kecil-kecilan lah ya. Oke, langsung saja di sini sudah ada beliau. Dengan nama siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Ina Zifamola. Alamat ya? Ya, alamat boleh. Alamat Jalan Raya Simpang Kulon, Buaran, Pekalongan. Usaha apa sih Mbak yang sedang Mbak Ina jalani sekarang ini? Sebenarnya bukan usaha ya, seperti apa ya? Seperti tambahan cari uang. Enggak, gini, seperti jasa lah, kayak bimbel gitu. Tapi sayanya masih ke rumah anaknya gitu. Oh, itu berarti Seperti privat gitu. oh iya, panggilan itu ya Mbak Iya. ya. Oke. Itu ngerasa di mana tuh Mbak? Di itu daerah Pringlangu. Daerah Pringlangu. Oke. Awalnya itu apa ya, kayak ada story dari temanku itu yang bisa jasa ngelesi gitu, bisa jasa privati, terus ya iseng-iseng lah buat apa ya, buat pertama ya cari pengalaman ya tentunya, terus ya sesuai dengan jurusan yang sedang diambil. Jurusan apa itu Mbak? Alhamdulillah saya jurusan PGMI di IN Pekalongan. Oke. Memulai atau merintis bimbel itu atau ngelesi itu dari kapan Mbak? Dari ya berarti awal bulan tahun ini, apa tahun kemarin ya, tahun ini mungkin. Di awal Januari itu ya? Iya. Oke. Ini ya, sedikit menarik nih Mbak. Mengapa Mbak Ina kok lebih memilih untuk membuka jasa bimbingan belajar daripada di bidang lain seperti kayak kuliner atau fashion gitu? Apa sih yang Mbak Ina termotivasi gitu? Apa ya, yang pertama ya karena memang lebih suka ke anak-anak gitu. Yang kedua ya karena kita masih diberi kesempatan sebagai pelajar ya, diusahakan sih belajar, carinya pengalaman juga sama gitu. Ketika nanti sebagai pelajar tapi kok ya nggak apa-apa sih, cuma misal pelajar terus ada usaha seperti online atau ya fashion kuliner, nantinya akan terganggu gitu karena nggak sesuai dengan jalur yang dijalani saat ini gitu. Segala sesuatu kan pasti perlu ada yang persiapan ya Mbak ya. Lantas persiapan apa sih yang dilakukan Mbak Ina sebelum memulai usaha bimbingan belajar ini, atau enggak mulai untuk ngelesi anak-anak itu? Ya, yang pertama sebelum berangkat ngelesi ya, Iya. ya maksudnya belajar dari kisi-kisi dari anak tersebut ke sekolahnya. Yang kedua, semisal kurang tahu ya berarti saya nyari temen yang bisa gitu, yang bisa di bidang tersebut. Ya intinya sebelum memberikan pelajaran ya kita juga harus belajar dulu, harus mempersiapkan dulu. Itu berarti metode apa sih yang Mbak Ina ambil ketika ngajari atau ngelesi anak-anak tersebut? Dimana kan anak-anak kan pasti pengennya kan main terus gitu. Iya. Ya tergantung umurnya ya, maksudnya tergantung kelasnya. Ketika kelas 1, kelas 2 kan sekarang masih ditekankannya untuk membaca ya, karena mungkin ada anak-anak yang sekolahnya pas zaman Covid ya, generasi Covid kan berarti TK-nya ya cuma online gitu. Terus pas ketika MISD ya juga online, intinya kurang dalam baca tulis ya. Terus ketika itu untuk kelas 1, 2 mungkin tahap baca dengan suara yang keras gitu ya, buku bacaannya. Terus nanti ketika
tahap kelas 3, 4, 5, 6 ya sambil baca dan sambil mencari jawaban, misal ketika mengerjakan soal ya, terus ketika hafalan ya hafalan terus disimak lah gitu, didengarkan punya hafalannya gitu. Terus ngadepin anak-anak kecil gimana tuh, Mbak? Langsung kita mau ngajarin ini loh ini tapi anaknya mau main mulu. Iya, betul. Ya tergantung ya memang peran pertama dari kitanya ya, dari gurunya, guru gamesnya, dari pembimbingnya ya, pembimbing lesnya itu pertama harus sabar ya. Iya, harus sabar. Terus yang kedua dari orang tuanya, ketika orang tuanya mendukung anaknya, maksudnya memang anaknya itu disuruh les gitu ya, kan mungkin bisa diberi kayak hadiah lah. Hari ini les, gitu ya. iming-iming, nanti tak kasih ini, tak kasih uang jajan misal. Tapi ya harusnya seperti itu sih nggak baik ya, maksudnya soalnya nanti berkelanjutan ke pas udah gede, udah dewasa gitu. Intinya pertama harus sabar sih, terus ya perkenalan dulu lah sama anaknya, gimana anaknya pinginnya. Terus ketika anaknya ya sudah mulai bosan ya ganti apa gitu lah. Kendala apa sih yang selama ini Mbak Ina rasakan selama itu membuka dunia belajar seperti itu? Kendalanya yang pertama kalau dalam artinya ketika dalam bidang ada bidang mata pelajaran tertentu, seperti ya memang matematika, matematika di situ juga. Terus yang kedua mungkin kendala dari waktu ya, karena kan ambilnya siang, ketika malam saya nggak bisa. Mungkin kalau malam lebih efektif, mungkin kalau siang kan pertama yang anaknya ngantuk ya. Selain anaknya ngantuk juga kitanya kadang ngantuk ya. Salahnya di itu aja sih, di waktu sama yaitu ketika materinya belum paham, kita benar-benar belum paham ya, itu menjadi kendala dari kita sendiri. Nah, itu dari kendala yang Mbak Ina rasakan, apa sih sikap yang diambil Mbak Ina ketika menghadapi kendala yang seperti kayak tadi, lebih ke pengetahuannya Mbak Ina sendiri ya, terus waktu Ketika dari pelajaran yang berarti sayanya cari teman yang bisa ya, maksudnya bisa dalam bidang hal itu. Terus ketika waktu berarti ya sebisa mungkin dilawan lah, maksudnya anaknya ya diberi kayak misal dilihatkan video-video yang menarik dulu, misal biar tidak ngantuk, atau dia diajak bermain apa gitu, biar bermain sama belajar itu. ya belajar nggak bosan ya Mbak ya. Iya. Oke, manfaat apa yang sudah Mbak Ina rasakan selama merintis bimbingan belajar? Manfaatnya yang pertama sih yaitu belajar lebih sabar lagi dengan menghadapi anak-anak ya. Terus yang kedua ya belajar mata pelajaran yang sama-sama masih dijalani gitu loh, maksudnya ya gini ternyata mengajar gitu. Terus ya sama intinya untuk persiapan aja sih, kalau tidak akhirnya tidak menjadi guru, misal nggak menjadi guru sesuai dengan jurusan ya, setidaknya menjadi guru untuk anak-anak kita. Setuju ya, setuju. Baik, begitulah perbincangan kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mbak Ina yang telah berkenan untuk saya wawancarai. Iya, sama-sama. Ya, semoga apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pribadi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.